Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas KKSF angkatan 01. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi kami yang berjudul UI Help, yaitu aplikasi pertolongan pertama di lingkungan Universitas Indonesia dengan anggota saya sendiri Muhammad Fauzan, ada Kak Jayan Kusito dan ada Faiz Haritsa. Boleh di next. Jadi kenapa kita eh, melakukan atau melakukan proyek ini, yaitu kita melihat bahwa Universitas Indonesia merupakan kampus yang besar di Indonesia dan terdiri atas hutan-hutan dan banyak fasilitas gitu. Dan UI juga berkomitmen untuk melakukan UI Green Metric gitu. Jadi untuk mendukung UI Green Metric ini kami eh, mempunyai ide untuk membuat UI Hub ini. Lalu ada komplikasinya sendiri. Bahwa UI itu banyak kejadian-kejadian seperti kecelakaan, lalu pohon tumbang, lalu ada hewan liar, kebakaran, dan banjir. Jadi kita melihat bahwa di sini ada peluang untuk kita membuat sebuah aplikasi, begitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita membuat suatu aplikasi yang efisien dan sustainable supaya efektif untuk memberikan solusi terhadap insiden-insiden yang ada di UI. Boleh di next. Oke, jadi objektifnya di sini kita ingin mendevelop sebuah aplikasi untuk menghubungkan UI dengan PLK, yaitu PLK sebagai penyedia layanan di kampus untuk insiden-insiden gitu. Lalu kita juga ingin mengenhance emergency response gitu di kampus UI supaya lebih cepat. Lalu untuk Outbreak sendiri, yaitu sebuah aplikasi yang ramah untuk pengguna yang dapat cepat untuk mereport sebuah kejadian. Boleh lanjut? Nah, di sini kita terinspirasi dari Peta Bencana, yaitu sebuah platform di Indonesia yang eh, sama ya untuk melaporkan sebuah bencana. Lalu untuk tools yang kita pakai itu ada React.js, ada JavaScript, Express.js, PostgreSQL, dan GitHub untuk version control. Lalu sebenarnya features atau modus yang kita bawa yaitu ada disaster report form dan UI Campus Map. Lalu ada juga buat page adminnya. Mungkin boleh dijelaskan di demo. Oke, selanjutnya adalah demo aplikasi di halaman utamanya. Di sini ada di halaman utama ini kita bisa melihat daftar insiden sama insiden-insidennya ada apa aja. Di sini daftar insidennya bisa kita lihat ya ada listnya gitu. Nah, terus kalau di Mapes sendiri dia bisa diklik terus keluar gitu. Eh, insidennya apa aja. Di sini ada tadi banjir sama pohon tumbang. Nah, lanjut kita bisa langsung report aksiden. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan ya, ada kebakaran, banjir, binatang buas dan lain-lain. Nah, di sini kita coba kebakaran. Nah, di kolom ini di kolom ini kita harus ngisi nama yang report, nama yang laporin di sini namanya Lito. Nah, WhatsApp ini tuh udah ikutin dari yang tadi kan karena kita milihnya kebakaran, jadinya kebakaran. Nah, terus accident description, sini ada kebakaran di dekat sini, di sekitar sini lah. Nah, selanjutnya harus ada bukti fotonya. Nah, di sini tuh bisa capture dari kamera dan juga bisa ngambil dari device. Di sini kita ngambil dari device saja karena kalau dari kamera takutnya kegedean. Tuh, Nah, di sini kita langsung ambil kebakaran. Nah, untuk lokasi di sini tuh udah otomatis ya, jadi nggak perlu input-input lagi. Nah, lanjut langsung di submit buat masuk ke database-nya. Nah, kalau udah masuk, harusnya ntar bakal kelihatan lagi di mapnya. Tapi karena ini ada di bawah ya, jadi harusnya nggak agak sedikit jauh. Nah, di sini di listnya juga udah kelihatan tuh yang kebakaran, ada kebakaran di sekitar sini. betul. Oke, baik. Tadi tentang website dari view user, sekarang
adalah admin dashboardnya. Nah, untuk admin sendiri kita akan diwajibkan login terlebih dahulu di sini dengan kredensial yang udah saya punya. Bisa juga register sebenarnya ya, di sini. Cuman tidak akan ditampilkan karena register itu tidak sembarangan orang. Kita langsung aja ke login tadi. Kita login terlebih dahulu agar mendapatkan manage report sesuai dengan apa yang terjadi. Pertama di sini terdapat view map, di mana ini adalah view map dari semua eh, peta di UI. Ada detail-detailnya juga bisa kita, tetap kita lihat seperti di website user, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa manage report di sini, di mana terdapat seluruh eh, list dari aksiden yang terjadi dan sudah di sudah dikelompokkan berdasarkan hari ini, 7 hari ke belakang, 30 hari ke belakang, dan jika ada aksiden yang jauh dari 30 hari tersebut akan muncul di kolom order. Nah, di sini kita bisa edit aksiden-aksiden yang terjadi, terdapat detailnya, kemudian statusnya. Status inilah yang dapat kita ubah-ubah sebagai admin. Misal dari kejadian ini PLK sudah turun sehingga sudah dalam progres dalam penanganannya, bisa di save. Kemudian di sini akan berubah statusnya menjadi progress. Dan jika sudah selesai, maka dapat langsung diubah ke headlet, di save, dan akan terjadi di sini. Nah, untuk statusnya dapat langsung terupdate di user, sehingga user bisa melihat bahwa kejadian tadi sudah di headlet ataupun sudah statusnya sudah terupdate sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi. Seperti itu. Nah, kemudian dari seluruh kejadian, kita membuat statistiknya yang terjadi, di mana di sini terdapat presentasi jenis kecelakaannya, berapa kali setiap jenis kejadian itu terjadi. Misalnya kebakaran ada dua, banjir ada satu, ditambah satu, bawah satu, dan darurat kesehatan satu. Kemudian ada presentasi status report, di mana ada pending, in progress, dan handlet. Bisa kita lihat handlet baru satu ditangani, kemudian pendingnya terdapat tiga dari seluruh list kejadian terjadi. Nah, sehingga persentase keberhasilannya juga 16,67% karena status yang status kejadian yang handlet hanya satu dari empat. Oke, kemudian di sini ada peningkatan kecelakaan per bulannya menggunakan tabel batang, menggunakan grafik batang, namun hanya Desember yang terjadi karena kita hanya laporan hanya terjadi baru di bulan Desember seluruhnya. Oke, kemudian kita bisa log out jika sudah selesai. Oke, untuk demonya sekian. Tidak ada kesalahan dari kata-kata kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, kelompok 7 UIHAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.